Kisah cinta perempuan perias mayat. Cerpen karya Agus Nur. 6 laki-laki yang menyatakan cinta seketika menjauhinya. Begitu tahu bahwa ia adalah seorang perias mayat. Sepertinya kematian dan cinta bukanlah jodoh yang baik. Ada yang seketika pergi dengan raut wajah pucat seakan melihat mayat. Ada juga yang dengan sesopan mungkin menghindar. Mengaku sibuk bila ia mengajak bertemu. Menghubungi atau sekedar menyapa kabar. Kemudian memblokir kontaknya. Pernah ia berhubungan dengan seorang lelaki. Duda beranak 1. Laki-laki itu tak mempersoalkan pekerjaannya. Ia merasa lega bahwa akhirnya ada juga yang memahami. Tapi ketika mulai serius membicarakan soal perkawinan, laki-laki itu mengatakan bahwa anaknya langsung ketakutan ketika ia menjelaskan soal pekerjaan merias mayat itu. Aku akan lebih senang kalau kamu mencari pekerjaan lain yang tak membuat anakku takut, katanya. Tapi ia tahu bahwa akhirnya mereka tak akan pernah bisa bersama. Seseorang yang tak pernah bisa menerimamu apa adanya, tak akan pernah bisa menerimamu sepenuhnya. Beberapa teman mulai menyalahkannya, menganggapnya bahwa ia telah membuang kesempatan menikah dengan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik itu tidak melarang, tapi mendukung, jawabnya. Alah, kamu saja yang rumit. Begitulah seluruh kawan-kawannya. Setiap kali mengingat semua itu, ia selalu tersenyum. Berurusan dengan yang mati ternyata lebih mudah ketimbang menghadapi yang masih hidup. Kematian membuat seseorang menjadi tenang, tak rewel, dan tak banyak menuntut. Tentu saja, ia tak pernah menginginkan pekerjaan merias mayat itu. Bu Tundri, seorang pemilik salon tempatnya bekerja, suatu sore mengabarkan bahwa salah seorang pelanggannya meninggal dunia. Bu Tundri kemudian menjelaskan soal pesan Bu Hen. Ya, Bu Hen. Mana mungkin ia lupa dengan Bu Hen? Perempuan berusia 60 tahun itu tak pernah mau dilayani oleh kafter lain. Dari mulai mencuci rambut, menyanggul rambut, perawatan wajah, sampai manicure pedicure. Hanya mau ia yang melayani. Bahkan rela menunggu bila ia sedang sibuk dengan pelanggan lain. Orangnya memang suka menuntut. Suka cerewet dengan gosip-gosip televisi. Dan yang pasti, dia selalu ingin riasan yang sempurna. Merias seseorang agar tampak cantik itu gampang. Tapi merias seseorang agar ia nyaman dengan kecantikannya, itu tidak mudah. Saya bisa dandan sendiri di rumah. Tapi beda kalau kamu yang merias saya, Fit. Saya jadi nyaman melihat wajah saya di cermin, ujar Bu Hen suatu kali. Nah, kamu Fit, kamu bukan hanya perias yang membuat seseorang menjadi cantik. Kalau saya mati, saya mau kamu yang merias jenazah saya. Saya ingin mati dalam keadaan yang cantik. Saya yakin malaikat pasti akan menyuruh perempuan cantik masuk surga lebih dulu.
Ia tersenyum mendengar kelakar itu. Bu Tundri memintanya merias jenazah Buhet. Sejak saat itu, ia sering diminta menjadi perias mayat. Bu Tundri bilang ia cocok untuk pekerjaan itu. Merias orang yang masih hidup itu bisa dilakukan oleh setiap perias. Tapi orang yang mati itu kehilangan pesona, tampak dingin dan kosong, karena kecantikan wajahnya telah padam. Nah kamu, Fit, kamu bisa membangkitkan kecantikan di wajahnya itu. Kamu bisa memunculkan kembali kecantikan terakhir dari wajah-wajah mayat itu. Menurut Bu Tundri, itu adalah bakat alamiah yang tidak dimiliki oleh setiap perias. Setelah bertahun-tahun, ia masih tetap merasa gamang ketika mengingat wajah Bu Tundri. Ketika Bu Tundri meninggal karena kanker, ia juga yang merias jenazahnya. Kulit wajahnya yang mudah rontok ketika disentuh dan penuh bintik hitam, ia lamur dengan bedak dasar agar kembali halus dan bersih. Ketika merias mayat Bu Tundri, ia termenung menatap wajah dalam peti mati itu. Apakah ia harus kesal karena ia terjerumus pada pekerjaan ini? Ataukah ia harus berterima kasih karena berkat Bu Tundri ia memiliki sebuah pekerjaan? Ketika banyak orang yang sulit mendapatkan pekerjaan, memiliki pekerjaan sebagai perias mayat tentu lebih beruntung daripada menjadi pengangguran. Dulu, ketika orang-orang suka bertukar kartu ketika mereka bertemu, ia sering melihat ekspresi yang kaget, ngeri tapi juga tak mempercayai ketika ia memberikan kartu namanya. Fitri Andayani, perias mayat. Ia terbiasa mendengar kelakar setelahnya. Perias mayat? Kamu pasti senang jika ada orang yang mati. Kalau dokter dapat rezeki jika ada orang sakit, maka kamu dapat rezeki kalau ada orang mati. Dan mereka tertawa, seolah kematian adalah suatu hal yang lucu. Bila ia sebal, kadang ia membalasnya. Kamu bisa membuat lelucon tentang kematian, tapi kamu tak akan pernah bisa tertawa bila kematian mendatangimu. Kerap kali ia disangka memiliki jimat atau mantra-mantra untuk mengusir arwah-arwah, agar ia tak dihantui. Pastilah tak mudah baginya untuk melupakan semua wajah-wajah jenazah itu. Apalagi kalau jenazah itu sedikit mengerikan. Misal, wajah orang yang mati karena kecelakaan. Ia pernah merias wajah mayat yang kepalanya remuk tertindas mobil, leher yang tergorok oleh pedang, dan mayat yang matanya tercongkel. Ia menyumpal mata mayat itu dengan kapas basah, lalu memulas kelopak matanya agar mayat itu tampak meninggal dalam keadaan yang damai, tenang, dan nyaman dalam kematiannya. Berbulan-bulan ia tak dapat melupakan wajah-wajah itu. Kerap wajah-wajah itu menghantuinya dalam mimpi. Seindah apapun wajah mayat, pastilah membuat kita cemas ketika mengingatnya. Tentu saja tak hanya ada kenangan buruk,
Ia sering menerima terima kasih yang tulus dari keluarga yang ditinggalkan. Karena ia merias wajah mayat-mayat itu menjadi lebih cantik atau ganteng ketimbang saat masih hidup. Pernah sekali ia merias wajah seorang nenek yang meninggal pada usia 106 tahun. Dan ia membuatnya menjadi tampak lebih muda dan segar. Sampai-sampai ada yang meminta alat dan kosmetiknya karena mereka percaya bahwa riasannya bisa membuat seseorang tampak awet muda. Tentu saja ia tak memberikannya. Ia selalu membuang spons, kuas, alis, lipstik, dan semua alat riasnya. Semua itu ia gunakan sekali pakai. Jangan pernah memakai alat rias orang mati pada yang hidup. Bisa saja ada bakteri di dalamnya. Kematian menyimpan rahasia dan misterinya sendiri. Ketika usianya melewati 42 tahun, ibunya mengajaknya berbicara tentang pernikahan. Ibu hendak mengenalkannya pada seorang lelaki yang menurut ibu sudah mapan dan sudah siap menikah. Ia adalah anak kenalan ibu saat mereka kuliah. Ibu sudah hidup sendiri selama 21 tahun. Ayah meninggal. Andai saat itu ia sudah menjadi beras mayat, ia pasti akan merias ayahnya dengan tampak sangat gagah. Ia bisa memahami keinginan ibunya. Ia tak keberatan jika dikenalkan dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu cukup santun, meski juga terlihat pendiam. Bagaimanapun, lelaki itu tak mempersoalkan soal pekerjaannya. Bila berbuat baik pada yang masih hidup itu baik, maka berbuat baik pada yang mati pasti lebih baik, katanya. Kadang ia bertanya, bagaimana rasanya merias wajah orang yang mati? Pasti lebih mudah, bukan? Setidaknya orang mati itu tidak menuntut jika riasannya jelek. Terkadang laki-laki itu mengantarnya ketika ia mendapat panggilan untuk merias mayat. Meskipun setelahnya ia langsung muntah-muntah. Hubungan mereka mulai jadi penuh pertengkaran. Ketika ia merasa laki-laki itu selalu ingin tidur bersamanya. Dan ia dengan halus menolak. Ia tak menentang hubungan sebelum pernikahan. Tapi ada hal yang membuatnya gemetar, berkeringat dingin saat tubuhnya mulai digerayangi. Sesuatu yang menakutkan muncul dan membuat tubuhnya menolak. Dan laki-laki itu mulai bersikap sinis kepadanya. Jangan-jangan kamu sering-sering dekat dengan yang mati. Terlalu sering kamu dekat dengan mereka. Sampai-sampai kamu dingin pada yang masih hidup. Ia ingin menangis. Ia ingin mengatakan apa yang membuatnya takut. Ia juga takut kehilangan lelaki itu. Dan sambil menahan tangis, ia membiarkan laki-laki itu menidurinya. Setelahnya, pertengkaran tak termaafkan. Lelaki itu begitu kecewa, begitu tahu bahwa ia sudah tak lagi perawan. Dan ia tak mau mengatakan dengan siapa ia pertama kali tidur.
Jangan-jangan kamu tidur dengan orang mati. Dan laki-laki itu tak pernah muncul lagi. Dari orang-orang mati ia belajar. Ia belajar menerima kenyataan. Dan bahwa kesedihan tak lagi berarti apa-apa bagi yang sudah mati. Dari semua mayat yang pernah ia rias, inilah yang paling membuatnya gemetar. Ia memandangi wajah pucat itu. Sudah lebih dari 2 jam ia hanya termangu. Ia mendengar ada tangis perempuan, percakapan yang bagai terdengar di kejauhan, kasak kusuk kematiannya yang sebelumnya telah berbulan-bulan tergolek di rumah sakit. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, ia berpesan, bila ia mati, ia ingin kamu yang meriasnya. Kata anaknya pelan, dan ia masih hanya terdiam. Bukan karena ia tak tahu caranya, bagaimana membuat jenazah terlihat mati dalam keadaan damai. Ia tahu dari pengalamannya bertahun-tahun, kulit orang mati tak lagi memproduksi minyak. Sehingga bedak dasar akan sulit menempel, apalagi jika mayat itu diformalin. Kulitnya akan mengeras hingga ia harus mengoleskan pelembab lebih dulu. Terkadang ia juga menggunakan baby oil agar riasan pada wajah mayat itu bisa bertahan lama. Bila tak dibuat lembab, maka riasan itu akan cepat pudar karena udara panas. Bila meninggal karena serangan jantung, maka wajahnya akan penuh lebam. Bila mati tenggelam, maka kulit akan lembek, busuk, dan banyak terkelupas. Perlu teknik-teknik berbeda untuk membuatnya terlihat indah. Ia pernah merias mayat yang wajahnya rusak, kulitnya terkelupas, sehingga ia harus mengambil kulit dari bagian tubuh yang tersembunyi untuk menutupi kulit yang terkelupas itu. Di matanya, wajah orang mati ini lebih mengerikan. Bayangan buruk berkecamuk, dan pikirannya bercampur dengan kesedihan dan kemarahan. Ia tak pernah menyangka bahwa ia akan merias wajah orang yang paling dibencinya, pamannya sendiri, yang setelah ayahnya meninggal memintanya untuk tinggal bersamanya, yang begitu memperhatikannya, yang membuatnya kembali bahagia karena memiliki seorang ayah, yang suatu malam mengendap-endap ke dalam kamarnya dan membuatnya menanggung aib. Ia menyimpan aib mengerikan itu sepanjang hidupnya. Ia bahkan tak berani menatap wajah mayat itu. Ingin ia mengeluarkan pisau dari tas riasnya dan menyayat wajah itu, membuat sayatan bersilang di wajahnya. Ia masih mendengar suara isak tangis, gumam percakapan, dan suara langkah kaki lalu lalang. Ia bisa merasakan wajah orang-orang yang heran karena ia tak kunjung merias wajah mayat di hadapannya. Sampai pelan-pelan ia mengambil sesuatu dari dalam tas riasnya. Bukan pisau, tapi bedak dan kuas pulas. Ia tahu hidupnya akan lebih indah dan lega jika ia merias wajah mayat satu ini. Mungkin
akan menjadi riasan terindah selama ia menjadi pria semayat. Tamat.